Ini ada yang bertanya sama saya kemarin tuh ya. Setelah dia ngaji sama Buya selama sekian bulan, kelakuannya itu cenderung berubah gitu ya. Iya. Jadi dia itu nggak mau keluar. Istilahnya senangnya di rumah aja, nggak ingin ketemu dengan orang lain. Iya, iya. Dia bertanya dengan saya, ini kenapa katanya? Ini begini, saya menangani orang yang stres. Laporan awal dari keluarga sebabnya begini. Antara lain adalah karena dia berguru kepada seorang guru thariqat. Dan bacanya apa? Dijelaskan bacanya ini, ditunjukkan semuanya. Mungkin asumsi orang awam gara-gara bacaan itu dia menjadi stres. Padahal sebelumnya dia sudah stres. Pertama dia jatuh cinta kepada seorang wanita, dia kirim surat. Suratnya diludahin, disobek-sobek, diinjak-injak di depan dia. Najis loh gitu. Betapa sakit hatinya. Jatuh cinta lagi juga ditantang, ya lu punya apa sih, ya kan? Akhirnya inferiority complex-nya itu semakin mencekam dirinya yang sudah tidak tertahankan lagi, dan dia baru mencari kekuatan yang suprarasional, mencari dukun-dukun dan sebagainya. Dia sudah mulai stres. Ditambah lagi dengan bacaan-bacaannya yang menjurus dia tidak boleh banyak bergaul dengan orang. Akhirnya menjadi corneris dia. Jadilah. Mungkinkah orang itu setelah ikut mengaji sama saya lalu menjadi corneris? Ya saya kira saya tidak usah membela diri. Nggak usah membela diri. Sekalipun saya tidak mengajarkan orang untuk berdiam diri, tidak mengajarkan orang untuk bermalas-malas. Secara jujur, mungkinkah saya mengajar orang malas? Saya minta kesaksian. Saya ini orang malas bukan? Malah yang saya dengar, saya ini orang maniak kerja yang nggak bisa diem, orang yang hiperaktif nggak bisa diem, iya kan? Lalu siapa yang mengajarkan dia malas di kamar saja tuh? Ya kan pertanyaan. Iya. Setiap hari saya tidur 2 jam, 3 jam, paling banyak 4 jam. Sejak kapan saya berdiam diri? Pernah kamu lihat saya berdiam diri? Enggak. Paling-paling hari Sabtu, malam Sabtu. Iya. Jadi kalau dia itu menjadi malas di kamar aja, ya saya kira mungkin ada dia berguru sama guru lain barangkali. Kalau mengajarkan orang bertawakal, memang itu adalah inti ajaran saya. Karena saya juga bukan kata saya, kata Allah, fatawakkalu fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang tawakal itu. Nah di sini artinya satu persepsi yang salah. Orang malas ya dibilang tawakal, ya jauh banget ya. Tetapi juga mungkin, awas, mungkin, dan bukan satu hal yang mungkin, tapi juga memang itu satu proses. Ketika seseorang itu mengalami perubahan dalam perilaku hidupnya, memang kadang-kadang sering mengejutkan, seperti banting setir. Kok tiba-tiba klok di rumah aja, atau berpuasa saja, atau pergi ke hutan. Ada lagi yang memutari satu desa non-stop, muter lagi sampai Kertasmaya, Jatibarang, Karangampel, ya bertahun-tahun. Ada lagi yang nggak mandi, nggak pernah potong kuku. Lalu begitu cepat masyarakat menyebutnya waliullah, padahal belum jadi wali, masih dalam proses mencari jati diri. Jadi proses mencari jati diri itu memang banyak yang aneh-aneh. Jangan dikiranya orang jati diri itu normal-normal saja seperti kamu-kamu ini. Berbanyak pengajiannya makin rajin, sholatnya makin rajin, sodakonya makin banyak, ya kemudian aktif di masyarakatnya. Ya itu mah yang normal, dan sangat sedikit yang normal tuh. Jadi dalam proses belum jadi wali, belum masih mencari. Sebab yaitu karena hijab atau hambatan, halangannya, barriernya itu apa, dia kok nggak tembus-tembus, kan berbeda-beda. Dari karena kesombongannya, karena jabatannya, karena keilmuannya, karena keturunannya, karena kecantikannya, itu kan menjadi hijab semuanya itu. Ya karena kemiskinannya juga bisa.
Nah makanya yang seorang mursyid itu ya lalu memfokuskan ya pelatihan itu untuk menggempur benteng-benteng tebal itu. Ketika yang menjadi murid itu adalah seorang anak raja, dia melapor kepada mursyidnya, saya udah 20 tahun nih wiridan ikut sama tuan guru nih, mulut berbusa-busa semuanya. Engkau nggak ada setrumnya sih, nggak ada deradat, nggak ada dedet. Ya lalu kata gurunya, ya mana mungkin bisa, tambahlah 200 tahun lagi tetap seperti itu, nggak akan ada perubahan. Lalu bagaimana? Ya udah pulang aja. Ya, tapi saya pengen bener. Ya kalau bener kamu harus nurut sama guru. Apapun yang beritakan kamu nurut. Siap enggak? Siap. Jangan dulu bilang siap. Kuat enggak? Gitu. Akhirnya dia kuat dah. Apa tugas saya? Buka baju kebesaranmu. Topinya buka semuanya. Cukur gundul. Pakai baju yang jelek. Pergi ke pasar. Kalungkan karung di leher kamu. Sambil nyanyi-nyanyi di pasar. Bawa kacang, kumpulin anak-anak, suruh namparin muka kamu, sinting kan semuanya. Setelah dia jalani sekian lama, lalu dia melapor, apa sekarang yang kau rasakan setelah kamu menjalani latihan itu? Aku baru merasakan aku sangat terhina sekali. Iya, selama itu dia nggak merasa terhina kok. Dia masih merasa hebat tuh, anak raja. Jadi memang seperti itu. Dan saya tidak pernah membuat terapi, membuat bimbingan seperti itu. Saya mah inginnya ya yang ringan-ringan sajalah. Paling puasa 40 hari saja ke hutan dengan berzikir baca subhanallah 80.000 itu aja kok. Dan saya juga sebetulnya kan belum kelas mursyid, belum. Iya, ya barang-barang aja dah gitu. Ya, yang saya kan selama ini kan selalu hanya setingkat lebih tinggi. Tamat sanawiyah saya ngajar di sanawiyah, tamat aliyah saya ngajar di, kan hanya setingkat bedanya itu aja. Jadi bukan seorang profesor doktor ngajar di SD, bukan kan? Saya kan hanya setingkat lebih tinggi dari kamu aja kok. Atau mungkin juga bisa sama. Jadi gimana ya, bareng-bareng belajar bener aja teh.